and make friends, ya. And when your earthly possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Saudara, mari kita lihat ayat itu. Ada tambahan bagus dalam bahasa Indonesia, hanya untuk mengikat persahabatan, menjalin persahabatan, gain friends. Ada satu lagi, tidak apa pertama tadi? A benefit others. Bagus. Saudara, inilah ayat yang paling jelas tentang uang. Itu untuk apa? Ternyata uang itu tidak untuk yang lain, kata Tuhan Yesus, hanya untuk satu tujuan: memberkati orang lain dan membuat persahabatan. That's it. Nah, kalau suatu hari your possession, apa tadi? Core possession, gun, ya. Your possession, uangmu tidak bisa menolong lagi, dan itu pergi meninggalkan kamu. Pertanyaan saya, kapan itu terjadi? Apabila uang itu nggak bisa menolong kamu lagi, itu artinya kapan? Apa? Ayo cepat. Nah, itu dia, mati. Maka itu saudara, simpan kebenaran ini. Jangan sekali-kali menjawab begini kalau orang bertanya, kamu kerja sampai 2 shift untuk apa? Orang jawab pasti bilangnya untuk hidup. Kan begitu jawaban dunia. Saya mau buktikan hari ini kepada saudara bahwa bekerja itu bukan untuk hidup. Kalau manusia menjawab bekerja untuk hidup, itu berarti makin banyak uangnya, dia bisa hidup terus. Kan itu artinya. Kerja untuk apa? Hidup. Saya tanya, saudara pernah kenal orang kaya bisa mati nggak? Siapa jawab? Orang kaya bisa mati nggak? Ya sudah, berarti kerja bukan untuk hidup. Ya kaya aja mati kok. Lu betul tidak jawab ini? Bekerja bukan untuk hidup. Buktinya orang kaya juga mati. Kalau orang menjawab bekerja untuk hidup, itu artinya nyawa bisa ada kiloan di Walmart. Ayo beli nyawa berapa kilo buat nyambung, karena punya duit. Dengan ayat itu saya akan mengagetkan saudara. Ternyata akan banyak orang Kristen yang gak masuk surga. Hah? Jangan kaget dulu. Ayat itu saya mau balik. Kalau uang itu hanya untuk menjalin persahabatan, to make benefit other, memberkati orang lain dengan, maka kalau suatu hari your possession are gone, kamu tetap diterima di kemah abadi. Itu di mana? Ayo ke saudara, itu di mana kemah abadi? Everlasting Tent, surga. Nah, saya balik. Kalau ada orang Kristen pelit, uangnya disimpan, nggak dipakai seperti ayat itu, dan suatu hari dia harus mati karena uang itu nggak bisa nolong lagi. Cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak kemah abadi, itu pasti kematian abadi, dan itu neraka. Dengar baik-baik yang mata duitan bertobat hari ini. Awas, berat mikir duit, ngupil mikir duit, garuk-garuk mikir duit. Kurang ngajar kamu. Maaf jangan maaf. Duit semua yang dipikir. Bertobat. Kita perlu uang, betul. Tapi uang bukan segala-galanya. Ingat ini, salah satu diskusi kemarin malam. Ya tapi kenapa ada orang berdosa pun bisa diberkati? Tunggu dulu, saya bilang. Apa maksud kata berkat? Ini konsep yang salah di gereja karismatik. Tidak semua orang yang punya uang dan kaya secara materi itu karena berkat Tuhan. Tidak. Loh, kok bisa? Ini konsep salah. Setan dan dunia bisa membuat orang jadi kaya. Mau coba silakan. Gunung Kawi itu tempat yang terkenal di seluruh dunia. Heran, orang bangsa apa aja datang ke Gunung Kawi itu di Malang, Jawa Timur, di Indonesia. Gunung Kawi itu tempat orang buat kaya, dan itu fakta, saudara. Jadi bisa terbukti setan bisa buat orang kaya. Yang kedua, dunia pun bisa buat orang kaya. Saya beri resep yang lakukan. Sungguh nggak apa-apa. Ada 3 resep, catat supaya saudara bisa kaya. Tapi masuk neraka ini. Ini gak usah Tuhan, gak usah sembahyang, gak usah puasa, gak usah perpuluhan. Berdosalah terus. Akan bisa kaya karena 3 hal ini.
Satu, diem-diem dapat warisan. Jawab, kaya enggak? Jawab cepetan. Kaya dong, diem-diem kok nggak ada apa-apa. Nah, jadi kalau mau kaya mendadak, cari warisan. Dengar, minggu ini ada berita, ada 2 nenek di LA, satu umur 75, satu umur 77, dihukum seumur hidup. Lah, tinggal berapa tahun? Kenapa 2 nenek? Cuma itu dengar berita kamu itu terlalu betul. Ini 2 nenek bunuh 2 orang laki-laki. Saya nggak disebutkan bunuhnya pakai apa, karena ambil insulin. Saya bilang ini nenek nggak tahu diri betul. Bisa dekat kubur aja aneh-aneh. Kayak umur 75 dan 77 bunuh 2 orang lagi. Saya itu nggak berita dia makan bunuhnya karena ada insulin. Ngeri sekali. Itu loh manusia kalau sudah kena uang jadi jahat. Jadi dapat warisan itu kaya. Ada nomor 2, kerjalah yang rajin. Kalau perlu cari obat apa yang bisa 3 shift kerja, mati 3 bulan kamu. Ya, yang rajin kerja itu pasti kaya, betul? Loh, betul nggak Son? Yang rajin, sudah nggak usah Tuhan. Ini saya beri resep ini betul-betul. Betul? Bisa kaya karena 2 hal ini. Yang ketiga, sudah dapat warisan, kerjanya rajin, pelit lagi. Cadat, yang ketiga pelit lah. Kalau orang itu beli ikan cuma kepalanya saja, terus direbus 3 hari pertama cuma makan kuahnya, 4 hari keempat baru tetelannya. Jadi kalau punya kucing mati, itu kucing gak dapat apa-apanya. Setuju? Bisa kaya gak orang kayak begini? Oh pasti. Maka itu jangan mengukur berkat karena materi. Salah. Beritahu semua orang pasti kaya. Serius ini. Resep gratis. Gak usah bayar royalti kepada saya. Itu dunia menjanjikan. Amin. Harus diamankan. Memang ini janjinya dunia. Tapi kalau berkat papa itu beda. Contohnya Thomas sampai desa, SD nggak lulus, modal pas-pasan, pengalaman nol, tempat usaha kok di Indonesia, masuk gang 4, belok ke gang ini, kiri, terus kanan lagi, pojok sana itu. Tapi orang datang, nah itu berkat Tuhan. Katakan amin. Maka itu tanyakan, saudara kaya karena yang mana? Karena gunung kami? Saya tanggung semua kekayaan? Karena hukum alam? Atau karena Tuhan? Maka itu siapa yang mempengaruhi kita? Kita harus memikirkan itu. Kita milih siapa yang mengontrol, yang mengatur, yang mewarnai, yang menguasai hidup kita, siapa? Ini pilihan di antara kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kalian kerjalah, tidak dosa. Yang rajinlah, itu janji Tuhan. Saya pernah menemukan kebenaran dengan anak-anak muda yang kesulitan dapat kerja. Ternyata di dunia ini, kalau orang itu nggak Kristen, dengar, tapi dia punya 2 modal aja, jujur dan setia, dia akan di-hire dimanapun juga. Iya atau tidak? Jujur, setia, sudah itu saja. Nggak usah sembahyang, nggak usah baca Alkitab, nggak usah. Itu 2 modal yang luar biasa yang Papa berikan kepada kita. Jujurlah dan setialah. Semua orang pasti akan suka-suka untuk hire saudara. Jadi nggak sulit cari kerjaan. Gaji jangan dipersoalkan. Yang penting jujur dulu, setia dulu. Nanti bosmu akan sayang kamu. Oh nggak amin. Itu janji Tuhan. Dan itu ada di dalam hidup Yusuf. Ayat terakhir 2 Korintus 1. Masalahnya di sini 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 mulai saya akan baca. Simpel sekali kebenaran ini. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu
yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-19 dan 20. Haleluya. Dengarkan gereja Tuhan. Simple. Hidup ini memerlukan pilihan untuk berkata one word, yes or no. Kita harus tahu kepada siapa kita berkata ya, kepada siapa kita berkata tidak. Simple bukan? Coba renungkan. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita semua kalau semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga berkata ya kepada dia, kepada Bapa, dan berkata tidak kepada dosa atau kepada setan? Sudah bisa bayangkan kita akan mengalami apa itu? Ngerti katanya? Tapi mengapa seringkali kita menukar itu? Kita berkata no kepada Bapa, tapi berkata yes kepada dosa. Dan itu pilih. Semua kita harus mikir kepada siapa kita berkata yes, kepada siapa kita berkata no. Harus percaya kalau semua kita bisa melakukan ini dengan tegas setiap hari, percaya semua kita akan jadi winner. Betul nggak? Simple. Begitu kita melek mata, kita bangun pagi, sudah ada pilihan di sini. Sederhana, kencing dulu terus sembahyang dulu. Kan gini bukan? Belum betul nggak? Sederhana, pagi-pagi sudah ada pilihan. Habis itu pilihan lagi, mandi atau tidak. Gosok gigi harus, jangan sampai milih lagi kalau gosok gigi. Awas kamu. Tapi janji ya, malah sekarang yang gosok gigi, waktu gosok air di keran tidak boleh mancur, bertobat kan. Saya nggak tahu kenapa orang punya penyakit aneh, gosok gigi air mancur terus, itu berdosa saudara. Kita nggak cinta alam ini. Ingat bro ini harus kita mikir itu. Oksigen bisa dibuat, manusia bisa buat, tapi orang nggak ada bisa buat air. Air itu priceless, nggak terbayang. Betul tidak? Air jangan. Kalau mau kencing yang lagi, cari yang urinoid, jangan yang jebret uang air banyak begitu. Jangan biasakan suka ngeflas. Tahu ada bertobat. Kita semiki, ya jangan ditahan sakit kamu nanti. Alkitab mengajar kita banyak hal dalam hidup. Amin. Jadi kuncinya adalah ya atau tidak. Kemarin di Maryland saya mengajar hanya ada satu password untuk bisa menemukan semua janji dari Bapa di surga. Kalau saudara mau buka email saudara, apa saja ada passwordnya. Password kita cuma satu, OB. Cara itu taat. Setuju? Kalau kita klik OB, semuanya akan beres. Taat saja untuk apa saja. Nurut. OB, jelas OB, sederhana. Maka kita akan menang untuk semuanya. Jadi hidup itu nggak perlu repot-repot. Siap jadi pemimpin? Siap mewarnai? Siap mempengaruhi? Ingat, kalau tidak, cuma ada yang satu lagi. Ternyata Tuhan menolong kita jadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua.